Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada saat-saat di dalam hidup ketika kita tahu bahwa sesuatu yang sulit sedang menunggu di depan kita. Biasanya ketika orang tahu bahwa penderitaan akan datang, reaksi alami manusia adalah berusaha untuk menghindarinya. Kita berusaha untuk lari. Kita berusaha supaya kalau bisa tidak mengalaminya. Namun dalam perikop yang akan kita baca, kita melihat sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus tahu dengan sangat jelas apa yang menantinya di Yerusalem. Pengkhianatan, penderitaan, dan kematian. Tetapi kita melihat dia tetap berjalan ke arah itu. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Saudara, jika seseorang mengetahui bahwa sebuah jalan di depan itu penuh bahaya, kebanyakan orang akan mencari jalan yang lain. Namun ada juga situasi di mana seseorang tetap melangkah ke jalan yang sulit itu karena dia tahu bahwa jalan itu harus ditempuh demi menyelamatkan yang lain. Dalam Injil kita melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem dengan kesadaran penuh. Ia tidak menuju ke sana tanpa tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu persis penderitaan yang sedang menantinya. Namun, ia tetap melangkahkan kakinya. Ayat 17 mencatat bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya secara khusus. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakannya kepada orang banyak, tetapi kepada mereka yang berjalan paling dekat dengannya. Lalu dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah pusat agama dari orang Yahudi, tetapi juga tempat di mana konflik dengan para pemimpin agama semakin memuncak. Yesus kemudian menjelaskan dengan sangat rinci apa yang akan terjadi. Ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ia akan diolok-olok, ia akan disesah, ia akan disalibkan. Menarik bahwa Yesus menjelaskan semua ini sebelum semuanya terjadi. Ini menunjukkan bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Salib adalah bagian dari rencana keselamatan Allah, seperti yang saya pernah sampaikan. Namun Yesus tidak berhenti pada penderitaan itu. Yesus menambahkan satu kalimat penting. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di tengah gambaran penderitaan yang berat, penderitaan yang sepertinya seharusnya dihindari, ada janji tentang kebangkitan. Salib bukanlah akhir cerita, kematian bukanlah akhir dari karya Tuhan Yesus. Saudara, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa lihat. Yang pertama, kasih Yesus bukan kasih yang murah. Yesus tahu bahwa salib menantinya, tetapi ia tetap berjalan menuju Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kita tidak datang dengan harga yang murah. Bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Dan kalau kita mungkin tahu hal itu akan terjadi dalam hidup kita, mungkin kita memilih untuk menghindar, kita memilih untuk lari. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kita tidak datang dengan harga yang murah. Tuhan Yesus rela menanggung penderitaan demi menebus hidup kita dari dosa. Yang kedua, Tuhan sering bekerja melalui jalan yang sulit.
Dalam rencana Allah, jalan menuju kemuliaan sering melewati penderitaan. Salib datang sebelum kebangkitan. Kadang dalam hidup kita juga mengalami jalan yang tidak mudah. Ada hari-hari yang gelap, ada penderitaan, kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi. Namun Tuhan seringkali memakai proses itu untuk apa? Membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan mau menolong kita untuk bisa bertumbuh. Dan seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh, berbuah. Yang ketiga, harapan selalu ada di balik penderitaan. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kematiannya, Ia juga berbicara tentang kebangkitannya. Ini mengingatkan kita bahwa di dalam tangan Tuhan, penderitaan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah cerita. Pada akhirnya, semuanya akan bahagia bersama dengan Kristus. Saudara, kita bersyukur untuk hal ini. Selalu ada harapan. Karena itu saudara, jangan pernah hilang harapan. Di dalam Kristus, semua akan indah pada waktunya. Saudara terkasih, Yesus berjalan menuju Yerusalem dengan penuh kesadaran. Dia tahu salib menantinya, namun ia tetap melangkah karena kasih-Nya kepada setiap kita. Salib menunjukkan betapa besar kasih karunia Tuhan. Dan kebangkitan menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Karena itu ketika kita menghadapi jalan hidup yang sulit, kita bisa percaya bahwa Tuhan yang berjalan menuju salib juga sanggup menuntun hidup setiap kita untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dan seperti Yesus, kita tahu di balik penderitaan, Tuhan telah menyediakan kemenangan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Dia ada bersama dengan kita, menuntun hidup setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami dalam menghadapi pergumulan yang kami hadapi, kesulitan, tantangan yang ada. Kami tidak lari, kami tidak menghindarinya. Tuhan, biarlah setiap kami tidak berdoa supaya Engkau menghilangkan itu semua. Tapi biarlah kami boleh dengan yakin, berani, bersama dengan Engkau, menjalani semua penderitaan, kesulitan, tantangan yang ada. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami. Dan kami percaya, di balik setiap kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami alami, kami hadapi, di balik itu semua, ada pengharapan, ada kemenangan, ada sukacita. Kami percaya itu Tuhan, pimpinlah kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.